Halo, welcome guys to my channel. Perkenalkan, saya Adrianus Roy. Saya mau menanggapi tentang bukan isu ya, sekarang udah tentang virus corona yang terjadi di seluruh dunia. Jadi apa dampaknya buat perekonomian, khususnya buat perekonomian Indonesia, buat Jakarta. Buat background aja, saya adalah kerennya bahasanya restopreneur. Ada 3 resto, ada cafe juga, ada cost property. Dan apa dampaknya buat usaha-usaha yang sudah dibangun beberapa tahun belakangan, 10 tahun belakangan. Mungkin akan saya bahas di sini. Tiap hari saya akan mencoba untuk memberikan sharing-sharing saya, apa yang terjadi, dan akan mengupdate apa yang tindakan-tindakan apa yang saya ambil terhadap menanggapin virus corona yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Perekonomian seperti ini, apa langkah-langkah apa yang saya ambil, mungkin bisa saya akan sharingkan di sini. Mungkin bisa buat masukan buat teman-teman yang oke, teman-teman bisa ambil. Yang teman-teman nggak setuju ya nggak ada masalah, karena pada dasarnya gue cuma mau sharing apa yang terjadi di perekonomian, di usaha-usaha gue. Jadi usaha-usaha gue, resto sekarang semuanya turun hampir 50-80%. Which is kalau 80% itu pasti udah nggak bisa bayar karyawan, anak-anak. Nanti akan gue bahas di video berikutnya strategi apa yang gue gunakan supaya gue tetap bisa survive di beberapa bulan ini. Tapi pada saat ini yang paling penting sekarang adalah kita harus punya dengan namanya dana cadangan. Dana cadangan kita harus persiapkan. Yang nomor 1, mungkin dari tabungan kita paling enggak, kalau orang bilang biasanya 3 sampai 6 kali dari penghasilan atau kebutuhan hidup kita setiap bulannya. Paling enggak kita punya 3 sampai 6 bulan. Itu dari tabungan. Moga-moga teman-teman punya semuanya. Karena apa? Karena ini pasti, misalnya saya usaha tidak menghasilkan profit yang sesuai dengan yang diharapkan, cicilan-cicilan tetap jalan, cicilan rumah, ada cicilan kos, gaji karyawan yang mungkin kita harus tombok dulu di awal. Nah, itu harus kita persiapkan. Kalau misalnya kita nggak punya tabungan gimana? Mungkin kita bisa menggunakan ya ini karena terpaksa sekali, kita bisa menggunakan kartu kredit. Jadi kartu kredit, mungkin teman-teman pernah dengar ada namanya KTA. Teman-teman juga mungkin pernah dengar adanya seperti gesek tunai. Nah, itu mungkin teman-teman bisa gunakan, sehingga paling enggak teman-teman bisa bertahan di saat-saat kritis seperti ini. Mungkin kalau gesek tunai mungkin 2% mungkin sebulan. Tapi kalau KTA mungkin lebih murah, mungkin kita bisa ambil di plafon kita mungkin 0,99 per bulannya, sekitar 1%. Ya masih oke kalau memang kita butuh dana cadangan. Atau mungkin juga kita masih punya rumah yang kita bisa, ini yang paling parahnya ya, kita punya rumah yang kita bisa jaminkan untuk bisa menutupin kebutuhan usaha supaya kita tetap bisa running, nggak jadi down banget. Mungkin itu aja yang bisa gue sharing pada kali ini. Teman-teman jangan lupa subscribe, share, dan juga like. Mungkin teman-teman kalau punya ada pertanyaan atau sharing apa yang bisa saya jawab, mungkin bisa tulis di kolom komen. Nanti gue akan jawab
gue akan mencoba untuk membuat daily ya, tiap minggu, tiap hari. Gue akan mencoba membuat podcast seperti ini supaya gue bisa men-sharingkan apa yang harus gue sharingkan. Thank you. Keep optimistic and always be positive. Bye bye. Dari